Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, kelihatan ya segar ya. Nggak ada yang sakit ya? Pagi ini? Ada yang sakit? Nggak ada ya. Siap belajar hari ini? Siap. Jadi silakan ke depan kamu pimpin doa bersama. Semuanya berdoa juga ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doa susah. Silakan duduk ya. Ahmad Ikram, Ahmad Padli, Aisyah Aurel Fitri, Do Putra Sinaga. Adapun tujuan dari kita mempelajari bilangan bulat ini, ya, tujuannya yang pertama, ya, kalian tuh dapat menyebutkan bilangan positif dan bilangan negatif. Oke? Yang kedua, kalian dapat mengurutkan bilangan positif, bilangan negatif, ya, dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya, yaitu terkecil ke yang terbesar. Dan selanjutnya kalian bisa membandingkan bilangan bulat itu, apakah bilangan bulat A dan bilangan bulat B itu sama besar atau lebih besar atau kurang dari. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, Bapak pengen tanya kepada kalian, bagaimana contoh bilangan bulat positif itu? Ada yang bisa jawab? Silakan Yadi, kamu. Contoh dari bilangan positif adalah bilangan yang tidak memiliki tanda negatif. Nah, kata si Yadi, Bapak tanya, bilangan bulat positif itu bilangan yang tidak memiliki tanda negatif. Ya betul ya, karena bilangan itu berarti tidak negatif. Jelas itu? Nah, sekarang Bapak tanya lagi, bagaimana contoh bilangan negatif itu? Apa itu bilangan negatif itu? Ada yang bisa jawab? Reza? Ayo jawab Reza. Ah, silakan kamu jawab. Oke, jawab si Reza tadi, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang memiliki tanda negatif atau tanda minus. Contoh penggunaan sederhana dari bilangan bulat itu. Ada yang bisa jawab? Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu pada termometer. Termometer. Nanti Bapak kasih kalian lihat ya, Bapak punya termometer ini. Ya, ini termometer namanya. Oke. Pemahaman bermakna dari bilangan bulat ini yaitu penggunaan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit penjelasan untuk mengulas hal-hal yang sudah kita pelajari pada masa lalu, atau tepatnya di waktu kalian masih berada di level pendidikan sekolah dasar. Di dalam kehidupan sehari-hari kalian, kegiatan apa atau aktivitas apa yang melibatkan penggunaan bilangan bulat ini? Oke, untuk lebih jelasnya Bapak akan sajikan sebuah video tentang
penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memperjelas ataupun memperkuat pemahaman kalian terhadap bilangan bulat, Bapak akan menyediakan sebuah video. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Edukasi Eksis bersama aku. Sekarang perhatikan kembali ke ujian gambar tersebut. Gambar itu sama-sama merupakan gambar gunung, namun memiliki tampilan yang berbeda. Dan tampak dalam gambar gambar tersebut memiliki gunung yang berbeda. Pada gambar yang pertama, gunung bersalju. Karena dingin, maka memiliki suhu negatif 58 derajat Celcius. Kemudian pada gambar yang kedua, gunung tersebut tampak suhu yang memiliki suhu 0 derajat Celcius. Kemudian pada gambar yang ketiga, gunung tersebut tampak suhu dan memiliki suhu 4 derajat Celcius. Dari ketiga suhu tersebut, manakah suhu yang paling tinggi? Nah, untuk mengetahui hal tersebut dapat kita nyatakan dengan bilangan bulat. Masihkah ingat teman-teman tentang bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari bilangan gajah yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditambah dengan bilangan negatif. Bilangan bulat terdiri dari 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Bilangan bulat negatif merupakan lawan dari bilangan bulat positif dengan lambang sebagai berikut. Contohnya seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan sebagainya. Kira-kira kalau belajar bilangan negatif ini ada kegunaannya nggak sih Kak dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ada dong. Dan berikut ini adalah contoh penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada malam hari, suhu Ranu Kumbolo di Gunung Semeru mencapai negatif 20 derajat Celcius. Silakan duduk di kelompok kalian masing-masing yang sudah Bapak bagikan kemarin. Dalam posisi melingkar ya. Silakan. Sudah terbentuk kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 mana? Tunjuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Oke. Nah, karena kita sudah menyaksikan video, ya. Video itu adalah maksud Bapak ingin memperkenalkan atau menyajikan sebuah permasalahan yang mungkin akan timbul di dalam pikiran kalian, ya. Nah, untuk memperdalam dari materi kita pada hari ini tentang bilangan bulat, ya, silakan kalian buka HP masing-masing ya. Silakan pilih media yang kalian sukai, yang sudah Bapak sediakan kemarin. Ya, ada videonya kan? Ada audionya ya. Ya. Ada audionya juga. Nah, silakan kalian pilih sesuai dengan yang kalian sukai. Silakan buka HP-nya. Silakan saksikan video yang sudah Bapak ataupun audio yang sudah Bapak sajikan. Silakan kalian pilih mau audio ataupun video, terserah kalian ya. Dan nanti juga yang mau praktek silakan ya, yang kinestetik. Ini kan video. Tulis ya angka yang ada di situ, kalian tempel di garis bilangan kayak gini. Nah, kayak itu. Ini ada no. Nah, di sini. Ini nomor yang ini nggak perlu ditulis. Nah, min 7 kan? Min 7 kan? Tempel sini. Ya, min 3, min 1, 0 sampai 5.
Masih berada di kelompoknya masing-masing. Bapak pengen ya kalian berbagi informasi dengan sesama teman kalian, dan Bapak yang menjadi pembimbingnya. Kalau kalian sudah memahami tadi, Bapak buka sesi tanya jawab ya. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Yang bisa menjawab silakan presentasikan ke depan nanti. Ya. Catat soalnya. Nomor 1. Kota Jakarta memiliki suhu 20 derajat. Sedangkan Kota Bandung memiliki suhu 18 derajat Celcius ya. Maka kota manakah yang memiliki suhu terendah dan apa alasannya? Dari permasalahan tersebut ya, Bapak pengen tahu solusi yang kalian berikan itu seperti apa. Silakan Nabila. Yang memiliki suhu terendah adalah Bandung, karena bilangan 18 kecil dari 20. Karena bilangan 18 Kecil dari 20. kecil dari 20. 20. Nah, itu dari permasalahan yang Bapak kasih tadi, solusi dari si Nabila ya. Berarti kota Bandung lebih dingin dari kota Jakarta. Ada yang sama jawabannya? Ada yang sama jawabannya? Ada yang sama jawabannya? Anak-anakku sayang, ada yang sama jawabannya? Ada ya, Yadi. Berarti Yadi punya jawaban yang sama dari si Nabila. Ya, betul ya. Jadi dari permasalahan yang Bapak munculkan tadi, jelas ya kota Bandung lebih dingin dari Jakarta. Karena kalau kita angkakan ya, suhu kota di Jakarta itu 20, sedangkan di Bandung 18. Mana bilangan yang lebih besar antara 18 dan 20, Randy? Mana bilangan yang paling besar antara 18 dan 20? Besar 2?
Oh, berarti kalau suhunya lebih besar, itu suhunya menjadi panas. Semakin rendah suhunya berarti semakin dingin. Jelas itu? Jelas itu? Oke, sekarang buka buku lagi, Bapak kasih masalah yang kedua lagi. Pada tahun 2000, dua orang sahabat, Kurnia dan Laura, memiliki berat badan masing-masing 50 kg dan 54 kg. Setelah beberapa tahun kemudian, berat keduanya berubah menjadi 60 kg dan 80 kg. Pertanyaannya, berat badan yang mengalami perubahan terbesar adalah siapa dan apa alasannya? Silakan dicarikan solusi terlebih dahulu. Kalian susun solusinya. Nanti yang bisa silakan paparkan di depan teman kalian. Ada yang bisa menjawab permasalahan yang Bapak berikan tadi? Apa solusinya? Ada yang mau menjawab? Silakan Nabila, apa solusi darimu? Berat badan Kurnia awalnya 50 kg. Setelah beberapa tahun berubah menjadi 60 kg. Berarti 60 dikurangi 50 menjadi 10 kg. Dan berat badan Laura awalnya 54 kg. Setelah beberapa tahun berubah menjadi 65 kg. Berarti 65 kg dikurangi 54 kg menjadi 11 kg. Jadi, berat badan yang mengalami jumlah terbesar adalah Laura yang sebesar 11 kg. Jadi inti dari solusi yang diketengahkan oleh Nadia adalah yang mengalami perubahan terbesar adalah Laura, yaitu 11 kg. Ada pertanyaan lagi yang ingin menyanggah solusi dari Nadia? Jawabanmu berapa, Reza? Betul 11? Betul. Sama berarti ya. Kamu Humairah? Betul jawabanmu 11. Berarti sama dengan jawaban Nadia, berarti udah betul ya. Karena sudah memahami dari permasalahan yang Bapak berikan tadi, kalian juga sudah bisa mencari solusi ataupun menyusun solusi. Maka Bapak ada LKPD ini, kalian isi ya, kalian isi dan nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Dijawab dari beberapa masalah yang sudah Bapak sajikan.
Silakan kalian jawab. Bikin nama-nama kelompoknya ya, walaupun LKPD-nya individu, tapi nama kelompoknya dicatat semuanya. Ya, bikin nama kelompoknya, walaupun LKPD-nya individu. Kalau sudah, sekarang kita mempresentasikan hasil pekerjaan kita pada hari ini per kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dan terima kasih kepada Bapak Andika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas permasalahan yang diberikan kepada kami, yaitu mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Adapun permasalahan yang diberikan kepada kelompok kami adalah mengurutkan bilangan dari angka 5 ke angka min 5, mengurutkan bilangan dari angka min 7 ke angka 5, mengurutkan bilangan dari angka min 12 ke angka min 22, mengurutkan bilangan dari angka min 1 sampai min 10, mengurutkan bilangan dari angka min 4 ke angka 10. Jawabannya bisa teman-teman lihat di depan ini. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar angka pada bilangan bulat positif, maka semakin besar pula nilai bilangan itu. Sebaliknya, jika semakin besar nilai bilangan bulat negatif, maka semakin kecil nilai angka tersebut. Sampai di sini, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pada kesempatan ini, saya akan membahas permasalahan yang diberikan kepada kami, yaitu mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar ke yang tersulit atau sebaliknya. Adapun permasalahan yang diberikan kepada kelompok kami adalah 1. Mengurutkan bilangan dari angka 70 ke 82, mengurutkan bilangan dari angka negatif 24 ke angka negatif 12, mengurutkan bilangan dari angka 107 ke 117, mengurutkan bilangan dari angka 99 ke angka 112, mengurutkan bilangan dari angka negatif 90 ke angka negatif 100. Jawabannya sudah tersedia di depan ini. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan terima kasih Pak Andika yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Masalahan yang kami bahas dalam kelompok kami adalah berbentuk soal cerita atau soal pemahaman. Adapun bentuk permasalahan akan saya bacakan sebagai berikut. 1. Di suatu hari yang dingin, suhu di beberapa kota mengalami penurunan drastis. Berikut adalah data suhu di 5 kota pada hari ini. Kota A dengan negatif 3 derajat Celcius, kota B dengan 5 derajat Celcius, kota C dengan negatif 7 derajat Celcius, kota D dengan 0 derajat Celcius, kota E dengan negatif 1 derajat Celcius. Urutan kota-kota tersebut berdasarkan suhu dari yang terendah hingga tertinggi. 2. Pada pekan 5 orang pendaki gunung mendaki ke berbagai ketinggian sebuah gunung.
Berikut adalah data ketinggian mereka dari dasar gunung. Rina pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Budi berada ketinggian 50 meter di bawah permukaan laut. Sinta berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Ali berada pada ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. 5. Tono berada di ketinggian 20 meter di bawah permukaan laut. Urutkan posisi kelima pendaki tersebut berdasarkan ketinggiannya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. 3. Pada suatu hari, 5 anak mengikuti permainan melempar bola ke papan skor. Setiap anak mendapatkan skor berikut. Dika mendapatkan skor negatif 8. Sari mendapatkan skor 5. Rina mendapat skor 0. Beni mendapatkan skor negatif 3. Tono mendapatkan skor 7. Urutan skor yang diperoleh anak-anak tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk jawaban bisa teman-teman lihat di depan ini. Sehingga kami menyimpulkan bahwa garis bilangan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan garis bilangan maka nilai semakin besar. Oke. Adakah teman-teman ini mendapat? Kita akan simpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa kesimpulannya? Ada yang tahu? Yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, yang pertama kita simpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan campuran antara bilangan asli dan bilangan cah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan positif yaitu bilangan yang tidak memiliki tanda negatif. Semakin ke kanan, perhatikan sebentar. Semakin ke kanan nilainya, berarti nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan bulat positifnya, berarti semakin kecil. Dan bilangan bulat ini sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jelas? Sekarang sebelum kita tutup, ambil kertas sticky note 1 lembar, tuliskan apa yang kalian rasakan setelah mempelajari pelajaran pada hari ini dan tempelkan di sini masing-masing. Yang sudah menuliskan, silakan tempel refleksinya di papan tulis. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Kalau jujur itu tidak jujur itu semuanya berdoa dimulai. Semoga pelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.